Serius? Nggak tahu. Takut dihujat dari riset. Oh, jadi kalau Manda menghilang. Sebenarnya kompleks banget sih, aku juga bingung mulai dari mana ya. Cuman seperti title-nya Virgin Mom, jadi Virgin Mom itu adalah Naya di sini yang diperankan oleh aku. Dan di sini tuh Naya atlet badminton. Dia punya hidup yang dia bisa dibilang tuh lurus-lurus aja gitu. Punya keluarga juga yang cukup harmonis lah ya, cukup harmonis gitu. Dan suatu ketika di saat dia lagi meraih mimpinya sebagai atlet, ada satu kejadian gitu ya, ternyata aku hamil, padahal aku sendiri belum pernah berhubungan seksual gitu. Itu sih kalau misalnya awal dari ceritanya ya, yang akhirnya membuat konflik yang ada di series ini gitu. Yang bikin aku tertarik mungkin pas pertama kali ditawarin itu menjadi atlet ya, itu nomor satu, karena aku belum pernah main film atau series yang dimana tuh aku berperan sebagai atlet gitu, dan aku pengen aja kalau dapet peran yang aku tuh harus belajar dulu nih gitu, latihan dulu, aku suka aja gitu. Terus pas tahu premis ceritanya gitu kan, dia hamil tapi dia nggak berhubungan seksual segala macam, aku langsung kayak wah ini menarik banget, kayaknya belum pernah ada cerita remaja. Mungkin dengan tema hamil saat remaja udah banyak gitu, tapi dengan konflik ini tuh baru ini gitu. Jadi aku kayak wah ini fresh banget sih. Memang agak susah gitu. Dan kebetulan untuk series ini aku diajarin sama tim dari Taufik Hidayat. Jadi emang sangat profesional juga gitu. Dan ya menarik. Dan sampai sekarang malah ketagihan sih. Sebenarnya kalau secara ceritanya sama gitu, begitu dapet penasaran gitu, ini kok bisa kayak gini, apa nih latar belakangnya gitu sampai kejadian kita punya anak terus hamil gitu kan. Terus yang menarik karena sebelumnya aku nggak pernah meranin ibu yang cuek sama anaknya. Jadi aku biasa tuh ibu yang sayang sama anaknya gitu, yang perhatian, care gitu. Jadi awal-awal sih agak ini juga sering sama Mbak Hadra tuh ya, kayak sering ini kok ibu kayak gini sih gitu, kok ibu cuek banget sih gitu kan. Tapi ternyata memang ada penyebabnya gitu, kenapa ibunya jadi seperti itu sama Naya gitu kan ya. Terus setelah aku bisa terima gitu alasannya kenapa si ibu jadi seorang yang cuek sama anaknya, terus jadi cenderung kayak nggak peduli gitu kalau orang lihat ya. Setelah bisa terima ya udah kita jalanin aja gitu. Aku pernah ketemu sebelumnya di acara-acara lah gitu, cuman baru satu project bareng di sini gitu. Dan first impressionnya wah Dava banget nih, udah langsung gitu, diem banget soalnya kan, cool, gayanya diem gitu. Aku sih ngeliat dia udah langsung kayak wah ini emang Dava sih gitu. Cuman setelah syuting berapa lama baru akhirnya udah mulai lebih lepas, terus juga chemistry-nya semakin lama semakin dapat sih menurut aku, karena dia juga orangnya di saat acting tuh juga memberi kayak energi juga ke lawan gitu, jadi tektokannya enak sih. Melakukan apa? Enggak sih, simpel-simpel aja, cuman sempet jalan bareng sekali dua kali sebelum syuting, ngajak makan. Tapi kita skripnya kita pinggirin dulu nih, kita ngomong Amanda sama Al dulu supaya kita cari nyamannya. Jadi ketika lagi berakting Naya sama Dava nggak menyinggung atau apapun itu gitu. Jadi kenal satu sama lain secara personal tuh menurut aku cukup penting. Alnya yang minta izin, aku pun juga minta izin ke pacarnya. Aku sih setiap main pasti itu nomor satu ya, harus bangun chemistry itu nomor satu gitu. Sama Amanda pun gitu, walaupun maksudnya walaupun si ibunya cenderung cuek apa gimana tuh, jadi ya kita harus bangun namanya keluarga, rasa sayang nomor satu gitu kan ya, baik ke Amanda maupun ke ayahnya gitu. Jadi sejauh ini sih semuanya nggak ada kesulitan sih, langsung blend aja di lokasi, kayak nggak tahu frekuensinya kayak sama gitu loh. Jadi pas ketemu langsung ngakak-ngakak aja. Kayaknya sih mereka support
suportif ya, malah mereka senang gitu ada wajah baru. Maksud aku ada, aku dipasangkan oleh lawan main yang beda lagi lah gitu, jadi lebih fresh buat mereka juga. Dan mereka support sih, mereka banyak yang bilang wah mirip nih, wah cocok segala macam shippers gitu kan. Cuman ya seneng aku ngeliatnya, malah kayak wah berarti Naya Dava nih bisa berhasil nih gitu. Ini dialog ini ada loh waktu kita reading. Kita sempat satu hari bahas masalah ini karena benar. Iya, karena aku sebagai peran ibunya dan Rifnu sebagai peran ayah, kita tuh nggak terima gitu. Maksudnya gila lo, anak gue kayak gini nggak mungkin gitu. Maksudnya kita nggak mungkin bisa terima kayak gitu. Jadi kalau aku ditanya nggak bisa bayangin. Kalau Manda? Aku justru nggak bisa jawab juga ya, susah banget. Cuma karena udah menjalankan peran Naya, aku jadi yakin kalau pilihan Naya itu benar sih, bisa. Maksudnya kayaknya sih bisa sih kalau aku milih pilihan yang sama dengan Naya, aku yakin aku sanggup sih. Cuman kalau sebelum memerankan karakter Naya, ketika ditanya itu, aku bakal bilang no, I won't. Aku nggak akan sacrifice karir aku. Cuman ketika aku meranin Naya, aku jadi kayak oh ternyata bisa kok gitu. Aku nggak mau spoiler tapi bisa kok. Kayaknya aku bakal milih pilihan Naya sih. Serius? Nggak tahu. Takut dihujat netizen. Itu sesungguhnya alasanku gitu. Masa pasti aku ngumpet, itu nomor 1 ngumpet, aku kabur, terus kayak nggak ada yang tahu. Pokoknya aku bakal ngandung, tapi nggak boleh ada yang ngomong ke media gitu. Tahu-tahu aku balik lagi udah begini gitu. Jadi kalau Manda menghilang. Ada juga di episode 2 deh kayaknya yang tumpengan. Iya itu. Jadi ada cerita di balik itu. Ada cerita di balik si tumpeng itu. Itu kan emang kelihatan banget, maksudnya ceria banget itu kan keluarganya. Hahaha, gitu kan kita kayak ya seneng banget, karena emang seneng banget. Gitu. Kita tuh basicnya 3 orang ini tuh iseng gitu. Iya. Kita bertiga tuh iseng. Jadi ya Udah iseng, terus kalau dicolek dikit tuh ketawanya nggak berhenti gitu. Jadi apalagi Mbak Putri. Nah terus tumpeng itu udah ada di situ sekitar 2-3 hari ya. Jadi karena setiap kali mau take scene itu hujan lah apa, jadi ke pending sampai 3 hari. Dan tumpeng itu kondisinya udah lengket, udah lendir, udah wanginya udah gak enak banget. Dan kita harus acting, kita ketawa-ketawa ya kayak wah gitu kan. Terus adegannya aku nyuapin ke ayah kan. Tapi emang kan biasanya suapan pertama kan tuh tumpeng itu ya. Iya gitu kan. Terus kan emang kita nggak boleh dimakan tuh tumpeng. Cuman aku improv aja kayak wah ayah dulu yang harus makan. Terus si ayah oh enggak ibu dong gitu. Terus kita oper-operan aja itu. Dan dibiarin lagi ya, nggak di-cut agak lama gitu. Jadi kita waduh. Ayah sih jahil banget. Ada lagi adegan yang di rumah sakit, kamu ingat nggak? Yang mana ya? Yang dia tidur mau jatuh. Itu bukan iseng tapi itu emang kelalaian yang Karena telornya dia kan. telor banget. Jadi karena ayah tuh Om Rifku tuh selalu larian, kalau lari setiap pagi lari sampai berapa kilo gitu ya. Jadi setiap udah di lokasi tuh pasti cuma tinggal tidur doang gitu loh kalau nggak syuting. Terus lagi Jadi adegan pokoknya adegan rumah sakit. Manda nggak ngeliat gitu. Jadi aku itu duduk sebelah dia, terus dia tuh di mana-mana bisa tidur kan ya. Dan kebetulan pakai kursi plastik yang nggak ada pegangan, nggak ada belakang gitu kan ya. Terus dia tuh tidur gini, sementara adegannya lagi yang harus tenang gitu kan. Terus udah gitu dia lama-lama tuh gini mau jatuh. Aku kan langsung aku tangkap gitu. Terus yang di sini yang pada ngeliat pada ketawa. Akhirnya mau nggak mau jadi cut kan, karena suara ketawa kita semua gitu kan. Terus dia yang aduh thank you udah dipegang. beneran gubrak gitu terus kayak cekak pada cekikan gitu. Hai, jangan lupa untuk nonton video original series Virgin Mom yang sudah tayang di video. Sudah masuk episode ketiga, jadi jangan lewatkan. Yes, tonton sekarang sebelum episode selanjutnya tayang.